kopi setiap hari Jumat saya gratiskan 20 gelas pertama. Dan saya sama sekali dulu itu enggak pernah terpikir untuk melakukan Tapi dulu hal-hal kasih begitu. gratis itu ada ininya enggak? Ada logo MB Bakery Coffee enggak? Enggak ada. Cuma kasih gratis begitu? Iya. Bagaimana orang mau nongkrong tapi dengan harga yang terjangkau, dengan kayak saya punya prinsip waktu itu tuh. Oke. Jadi 5 orang datang, 2 yang pesan, 3 saya kasih gratis. Oh, hitung rugi itu. Iya, tapi ruginya diganti sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik, silakan minum. Kita kembali lagi di Saraba Channel. Hari ini kita podcast lagi. Kalau 2 hari kemarin, 2 episode sebelumnya kita podcast dengan orang-orang hijrah gitu ya. Iya. Tentang kajian-kajian. Iya. Kemarin ada dengan Ustadz Agam Fahrul. Iya. Terus kemudian dengan Umi Pipik juga sahabat hijrah. Nah hari ini kita bicara agak berbeda nih Vini. Kan biasanya narasumber kita politisi. Oke. Terus kemudian anggota DPR, wali kota. Tapi kita bergeser sedikit. Iya. Kita bicara soal kopi-kopian hari ini, Vini. Tapi bukannya kita selalu bergeser terus. Iya, karena Semenjak habis pilkada. karena kita harus mencari tempat lain, Vini. Oke. Iya, jadi kita harus mempunyai warna lain supaya Saraba Channel tetap ditonton. Oke, tapi Karena logonya tetap sama ya? logonya tetap sama. Oke. Karena kan di pilkada kan kita kalah. Jadi daripada kita tidak dipakai, mending kita tetap berproduktif toh. Betul. Jadi kita narasumber kita hari ini ada siapa Vini? Beliau adalah owner dari MB Bakery and Coffee. Siapa beliau? Namanya Kakak Andi Aulia. Tepuk tangan. Apa kabar nih Kak Andi? Alhamdulillah. Kayaknya lama kita tak ketemu Iya loh. Kali. Terakhir saya ketemu tak tumpah gula. Celana. Selalu akrab. Kandi, kesibukan sekarang apa Kandi? Itu pertanyaan untuk politisi. Tapi tidak apa-apa, boleh. Owner juga. Siapa Iya. tahu habis dari bisnis sukses jadi politisi kan? Amin. Iya, karena tetangganya kan begitu. Iya. Iya, Mas Faiz bisnis dulu baru caleg gitu. Iya. Wali kota juga gitu. Apa Kandi? Kesibukan apa Kak Kandi? Untuk saat ini sementara hanya bantu-bantu urus kedai kopi di kafe aja. Aduh, Bantu-bantu. iya bantu. Harusnya owner duduk-duduk sih saja. Iya sih. Soalnya kalau cuma duduk-duduk suka sakit kepala lihat anak-anak tidak becus kerjanya. Waduh. Ini kalau kita kerja kan kepala. Iya, kalau kita cari kerja. Tapi MB Bakery and Coffee. Ya alhamdulillah. MB ini apa? Kenapa namanya MB begitu? Kenapa tidak ada PS-nya begitu? MBPS. Laju. MBG. Iya, MBG. Wah. Lucu juga. Diam-diam oposisi. Astagfirullah. Ya, Pak. Cerita dulu sedikit. MB Coffee ini, MB ini apa? Terus kenapa namanya MB? Iya, kalau mau dicerita historisnya MB ini sebenarnya dari singkatan ya. Oke. Singkatan itu dari mencari berkah. Mencari berkah. Jadi pedoman saya itu bukan seustad ya. Aman. Iya, jadi kalau pedoman saya kita di muka bumi ini kerja dan lain-lain, beraktivitas dan lain-lain itu tujuannya mencari keberkahan dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti main PS juga mencari berkah. Itu MP. Ini kan MB. Mencari berkah. Siap. Oh, berarti singkatan dari mencari berkah. Iya. Oh, mencari berkah bakery and coffee. Berarti Iya. mencari berkah melalui rezeki jual beli kopi dan bakery begitu. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Coba tangkap kau ya kan deh. Saya kan tidak seperti Oh, itu. iya. Saya ini baru lagi podcast dan berdampingan dengan beliau ini. Semakin kurang ajar ternyata. Iya, saya pikir sudah ada perubahan. Harus berubah ini. Oke. Iya. Sudah berapa lama MB ini? Alhamdulillah sudah ini masuk tahun kelima. Tahun kelima. Berarti Di dari 2020. tahun 2020 waktu new normal waktu itu. Oh iya, waktu COVID terus kemudian ada kebijakan new normal buka kafe. Iya. Oh iya.
Tapi kenapa kakak memilih untuk buka bisnis? Apa kan itu musim normal? Kenapa kan? dia jual masker pada saat Atau itu? pada saat mungkin kakak gabut ya, tahu apa mau dikerjain Iya. toh? Jadi sebenarnya kalau ini barang ini usaha ini sudah saya rintis awalnya dari 2019 sebenarnya, cuman Oke. waktu itu masih online sistemnya. Jadi cuman sekedar pembeli-pembeli online, melayani pembeli-pembeli online, dan dulu itu saya sampai jadi kurir antar ke sana kemari Jadi awalnya online dulu. Iya. Baru cari tempat, baru buka kafe begitu. Tempat tidak dicari sih sebenarnya, rumah mertua. Oh, iya betul. Berarti awalnya online dulu kan? Iya. Jual-jualan. Berarti yang biasa bahas status ready risolnya hari ini guys. Kayak gitu. Iya. Iya, posting di Facebook. Iya, berarti Betul. Oh, tapi kayak yang mulai memang kakak sendiri atau Sama istri. Oh. Oh, suami. Tapi bakery-nya sudah ada memang. Atau Abu Rizal dulu. Justru kalau mau dibilang induknya itu bakery dulu Oh, sebenarnya. bakery dulu. Jadi online itu belum jual kopi. Masih kue dulu. Cuman pendamping sih sebenarnya kalau saya bilang, lebih yang Menu utamanya bakery-nya. Oke. Oh, iya. Nanti buka kafe yang tidak dicari itu, tempatnya sudah ada sendiri, rumah mertua, baru belajar bikin kopi. Iya. Oh. Tapi kalau jualan kue begini, ini belajar otodidak atau memang pernah sekolah? Otodidak sih sebenarnya awalnya itu karena saya hobi makan. Iya, sama sih, tapi kita Saya hobi makan, tidak jadi punya kreativitas. jadi waktu itu kan saya masih kerja di kantoran waktu itu. Kalau waktu di Kantor apa ini? Instansi pemerintahan? Swasta. Oh, oke. Terus? BUMN. Oke. Sombong dikit ya. Iya, boleh. Ada lanyardnya. Ada linear. Dan pasti ada plafonnya kan? Astagfirullah. Iya, tidak panas kan? Ber-AC dong, pas bagus ini kan. Tidak berdebu kan? Oke, pertama kerja di BUMN terus. Jadi waktu itu tiap pulang kantor selalu mampir beli kue di salah satu bakery yang sudah terkenal di Palu itu. Iya, di mana jalan apa itu kira-kira? Golden. Bukan jalan apa? Oke, terus? Jadi terus pada saat masuk di tahun 2018 sebelum bencana kemarin, itu kan saya hijrah. Oke. Mulai belajar, mulai lebih mendekatkan diri. Jadi saya resign waktu itu dari Di pekerjaan. BUMN. Oke. Pas resign, jadi istri juga waktu itu tinggal, istilahnya dia yang hidupi saya. Oh. Karena saya cuman jadi ojek online waktu itu. Sama sih saya juga gitu. Istriku kerja. Lanjut. Terus? Jadi pas dari situ tiba-tiba istri juga resign, melahirkan anak kedua. Oke. Resign juga, jadi semata-mata penghasilan itu dari ojek online awalnya itu. Oh, Grab dulu ini? Oh, Grab. Iya, pokoknya ojek online lah. Oke. Jadi Terus? cuman itu, jadi ya yang tadinya kebiasaan beli kue setiap hari ini hilang sudah. Iya, karena pendapatan kan sudah Pendapatan mulai menurun. Oke. Jadi istri belajar lah buat kue di situ. Opa, aku harus nonton ini opa. Kenapa kok langsung tiba-tiba opal gitu? Gue ada TV Morowali. Pasti dia tahu opal itu. Iya. Soalnya Mbak, saya punya opa ada di rumah. belajar bikin kue pertama istri. Iya. Itu belajarnya dari mana? YouTube kah? Atau ikut kelas? Awalnya dari YouTube. Pertama sekali YouTube, setelah dari YouTube baru ikut kelas. Jadi awal mulanya itu cuman puding waktu itu. Puding yang paling gampang ya. Puding Black Forest waktu itu. Pada saat pertama itu. Oke. Jadi secara ya tidak direncanakan juga, rencana Allah lah. Iya betul. Bisa saya katakan seperti Betul. itu. Jadi karena hobi saya makan itu, jadi hampir setiap hari istri itu buat puding Black Forest. Ini untuk dimakan dulu atau sudah dijual? Pribadi, makan pribadi sama keluarga, kasih tester-tester ke tetangga. Oke. Jadi ada satu waktu teman arisannya mertua itu datang ke rumah, dia icip puding itu dan dia suka. Dia suruh, "Nak, kau mau jual enggak ini pudingmu?" Oke. Berawal dari situ istri, maksudnya
pede tidak pede lah. Iya. Iya. Karena terus yang pertama aja pertimbangannya waktu itu modal. Betul. Kedua mungkin ini orang Palu biasa batende, iya kan? Jangan disuruh jual ternyata tidak ada yang beli. Iya, Oke. betul. Terus Kebetulan orang Bayogi juga waktu itu lima besar. kan? Kan saya Berjelas. Iya. Beliau ini harus dipancing dia lucunya. Iya. Lanjut. Terus akhirnya Jadi itu diputuskan dari jual. tante itu tiba-tiba dia pesan. Oke. Dia pesan waktu itu saya ingat sekali 1.500.000. Padahal saya belum tahu harganya mau saya jual berapa, Oke. modalnya berapa. Langsung dia bayar. DP? Dia masih panjar dulu, masih DP. pertama sekali 1 juta ya, DP dulu 1 Tapi juta. 1 juta boleh lah ya. Iya. Maksudnya sudah ada modal ini. Akhirnya bikin lah. Bikinlah itu, dibikin terus pas sudah hari hanya, jadi di situ bingung. Aduh, ini barang kalau kita mau komersil kan sebenarnya bisa Iya. buat jadi komersil. Terus cuma kalau mau komersil kan harus ada logo tuh, harus Iya, ada. betul. Akhirnya bincang-bincang sama Maitua, apa ya? Tiba-tiba dia yang tanya, MB Jo. Oh. Saya bilang MB apa? Jadi waktu itu kan kalau mau dibilang sebenarnya MB ini Mama Bian. Saya punya. Oh, Mama Bian bisa juga istri. Iya, istri. Karena anak nama Bian. Iya. Oh, iya. Karena dia yang bikin tuh. Iya. Saya teh mungkin Mama Bian gitu mau Iya. komersil kan. Iya, betul. Masa Mama Bian dijual. Iya, betul. Nanti kita saingan sama Papa Bert. Oh iya. Bert Papa. Iya, kau tidak tahu. Oh, aduh, yang di bandara biasa. Iya, Oke. jarang keluar kota, jarang keluar kota. Papa Bajenggot. Iya, jarang keluar kota. Oke, terus? Iya dari situ Mas, makanya muncullah akhirnya brand MB ini. Dari situ sudah mulai saya posting-posting Facebook, Oke. Instagram. Itu masih puding atau sudah ada beragam kue? Masih puding waktu Masih itu. puding terus. Puding. Habis itu Jadi kebetulan ada satu kakak ipar itu dia yang motivasi, dia yang masa cuman ini kok anu. iya betul. Jadi, coba belajar lagi bikin roti ini. Ya istri merasa tertantang tuh, cuman waktu itu memang keterbatasan modal Iya betul. di awal itu. Ternyata istri putuskan sudah belajar saja. Akhirnya dia ambil lah kelas online waktu itu karena sudah mulai COVID kayaknya itu. Oh iya, tidak bisa berkumpul. Nah, dan kebetulan kelas online waktu itu betul-betul banting harga. Iya. Iya, karena- betul. Karena lagi cari uang semua orang. Sekelas chef yang nasional itu sudah 250.000, 300.000 ada. Padahal kalau kita mau ikut kelasnya itu Mahal jutaan. biasanya jutaan. Tapi itu satu kali kelas bisa langsung pintar kita. Istilahnya cari basicnya saya dulu. Oh iya. Karena dia kasih ada kayak PDF anunya juga atau pengantarnya gitu, Oh, kayak ada materinya, ada materinya. modul-modulnya Iya. gitu. Keren. Terus habis itu setelah puding apa? Kue apa lagi yang akhirnya Boom. iya, bukan boom. Tercipta kan enak kan. Jadi Pak, ini cipta apa? ada salah satu yang saya bawa ini, Yang mana? kue pai namanya ini. Oh ini. Ya, Yang ini kan ya, pai buah. pai buah. Oh iya ini kawan-kawan. Tidak, saya tidak bermaksud mau makan, maksudnya iya itu Tidak, pasti. tidak. Aduh, mananya Karmi itu terlalu excited jadi Oh, kayak, coba, oh mana. Ulang. Iya, ulang. Terus setelah puding itu apa yang tercipta? Ini Oh, yang untuk ini. selanjutnya pengembangan kue pai. Pai buah ini ya? Iya. Itu boleh kan? Jadi kan dulu itu kalau kue pai di Palu rata-rata kan cuma pai buah, Iya, betul. buah. Iya. Jadi saya nggak tahu juga istri dapat inspirasi dari mana. Dia inovasi, dia pakai topping yang macam-macam. Apa tuh? Ini Oreo. Iya ada tidak bukan Oreo itu Nexstar. Kalau Oreo di boykot. Oh iya betul, karena tidak mendukung Free Palestine. Oh ini ya teman-teman, kamu bisa lihat ya. Begini dia. Iya, betul. Ini topping apa ini? Coklat. Coklat. Ini Nexstar, Nexstar. Ini keju. Keju. Oh ini pai buahnya. pai buah. Oh ini menu kedua setelah puding. Iya, Booming juga. alhamdulillah. Sampai saat ini juga salah Best seller? satu best seller di MB Bakery. Betul. Kalau begitu harus dicoba Ya, bagaimana? Ada tutorialnya kan, Dak? Berikan dulu.
Tidak ada. Tutorial makan Pak Ibu aja bagaimana? Bah, kan makan sama semua tuh. Iya. Bagaimana? Begini dong. Batu. Satu kali lahap dia. Kau bertanya tuh, tuan. Kau. Kau tanya, coba. Terus Kak setelah Pak Ibu apa yang terfikirkan untuk buat roti, beragam macam roti? Iya, akhirnya beragam macam roti itu. Jadi dulu kita cuman memaksakan itu barang itu pakai oven yang ada di rumah yang dipakai buat masak kalau lebaran. Iya. Cuman pakai oven itu, pakai mixer seadanya. Tapi ya alhamdulillah ya salah satu bentuk kemudahan dari Allah juga, dari alat yang belum proper lah istilahnya, tapi cocok di lidah orang-orang yang kita kasih tester waktu itu. Iya, tapi ini enak memang. Enak memang enak. Masya Allah. Boleh satu lagi jangan. Saya nanti tidak bertanya makan Berarti terus. so boleh diganti nanti kan dah. Kan setiap Saraba ulang tahun selalu kuenya itu terus. Oh iya, betul. So boleh diganti Pak Ibu, upgrade. Untuk kue kolontan ada enggak? Kalau untuk Waktu itu harus request. iya Kan by request tasang karena semua sudah apa-apa. karena dia dibuat pribadi sama saya punya istri. Kalau untuk karyawan produksi belum ada yang itu. Karena kita tidak fokus ke situ sebenarnya. Oh, cuma kue-kue begini yang Iya. kecil-kecil begini. Tapi bisa sih, soalnya Bisa, kan Pak Ibuanya ada yang isi 9, ada yang 12. Iya. Dan mau tahu? Biasa beli kalau ulang tahun. Kamu taruh di mana lilinnya? Ih, tinggal ditaruh di samping-sampingnya Iya tuh. nanti ada dibuatkan pakai papan coklat. Iya. Nah, Tapi ini saya kan pernah coba ini. Iya, Bukan kapan saya kan? makan, bukan. Iya, Maksudnya ini. Ini betul bikin sendiri. Iya, bikin sendiri Ini semua. lembut, terus kemudian kejunya di dalam lumer. Itu kan biasa kalau kita makan yang kue keju itu, kue keju di dalam kering gitu ya. Iya. Ini lumer ini. Coba rahasia sedikit, buka sedikit gitu. Bapak kode blue ya? Kode blue itu yang baru review makan. Oh. Susah juga nih co-host, ada belajar. Tidak betul, saya suka lihat. Dia ada campuran susu kental manis di dalamnya. Oh, berarti bukan cuma keju toh, Kak. Iya. Ada susunya juga. Keju susu dia berarti ya. Iya, keju susu. Pas enak. Terus setelah bikin kue ini, kenapa kepikiran kayaknya bikin kopi juga enak nih? Tapi ada juga favoritnya. Apa? Apa sih yang ada fly-nya di dalam, Kak? Iya, roti isi flah. Bukan. Sus. Kue sus. Enak juga kan dah? Rasa dulu. Yang mana? Rasa. Yang ini kayaknya. Ya. Ini. Kayak kue sus ya enak. Tunggu dulu sebelum kita makan ini. Saya informasikan ya. Iya. Saya makan nasi padang jam 7 malam dan saya makan baru itu saya makan nasi begitu ya. Jadi jangan suruh makan terus saya. Iyo. Ini harus diperlancar kopi dulu Iya. baru. Betul. Sebentar mau datang kopinya. Terus itu tadi maksudku. Kenapa kemudian berpikir kan sudah ada ini kenapa tidak buka kayak Golden begitu bakery toh? Iya. Kenapa Ada akhirnya kopinya lah. membuka coffee shop yang dimana orang nongkrong begitu ya? Ya jadi kembali lagi kalau tadi roti dan kue-kuean itu karena hobi makan, kopi ini karena hobi nongkrong. Jadi saya dari masih pacaran itu Oke. sama istri itu, jadi saya punya istri sebenarnya mau dibilang anak gaul juga dulu. Circle-nya Lucky Tembang dulu dia. Masa? Oh, tapi dia sempat ke Cina ya? Ini kemarin. Tapi ke Cina kemarin. Iya, Kalian sorry ya? Sampai pesawat saya? Oh. Iya, cuma sampai Jakarta tapi. Jadi yang dulunya saya itu waktu kerja di BUMN itu cuma nongkrong di warkop. Dia bawa saya ke Black Canyon, Excelso. Black Canyon. Mahal semua itu dulu kan. Excelso. Ya Excelso yang ini kan di atasnya The Class kan? Ya, Oke. di bawahnya iya. Iya. Jadi berawal dari situ, jadi pada saat waktu itu dapat invest dari kakak ipar yang saya bilang tadi yang Iya. basur buat roti. Oh itu. iya. Jadi Tadi dia yakin iya, karena dia coba setelah adiknya bikin kue dan lain-lain ini, dia rasa cocok. Dia kebetulan waktu itu ada modal dia kasih, dia bantu deh, saya bantu kamu beli alat-alat, bikin roti, bikin kalau memang bisa berkembang bikin pabrik sekalian. Cita-citanya seperti itu Iya, waktu iya, itu. iya. Nah, ternyata Mai tua ini lantaran hobi minum kopi ini, dia pesan juga mesin espresso itu. Oh iya.
dari situ. Jadi berawal dari itu mesin espresso datang. Kaget saya. Baru siapa yang mau bikin kopi? Iya, itu kan itu harus belajar lagi tuh. Iya. Bakalibrasi. Betul. Oh berarti ini sudah di tahun 2020-nya Kak? Iya. Oke. Kamu baca di 2019 Iya, ini? iya. 2019 akhir kan waktu itu. Iya. Bagaimana terus kita ini karena kayaknya dari tadi. Makanya kita sudah cocok bersama gitu. Kau harus cari host lain gitu. Oke, 2020. Sarawa dulu dong. Masuk. Akhirnya beli mesin espresso itu langsung buka kafe atau Belum, masih partneran dulu? dikasih partner waktu itu. Oh, berarti beli roti gratis kopi atau ada paket-paketnya? Ada sih, ada. Ada bundling-bundlingnya awal-awal itu. Oke. Cuman kan waktu itu kendala awalnya di tenaga kerja ya. Iya. Nah, Baru 2 orang kemarin. Atau ada sudah Awalnya malah cuma sama istri waktu itu pertama. dari saya temani kok dari 0 sampai 0 besar gitu. Nah, jadi kebetulan waktu itu karena saya sering di masjid kayak pengurus masjid lah juga. Iya, saya juga. Waktu itu Ternyata ternyata kalah. ada anak-anak ini yang tinggal di situ yang kayak mau dibilang marbot juga. Dia bekas baristanya Jepa waktu itu. Oh. Oke. Bercerita lah. Bercerita Oke. Butuh kerja. saya panggil, kau bantu juga saya. Nanti kita baku bicara berapanya toh. Oh iya. Akhirnya mau. Mau. Jadi kan karena itu Ana juga kan waktu itu dia lagi lowong, lagi betul-betul Lagi kosong, iya. belum ada kegiatan apa-apa selain di masjid saja. Akhirnya dia bantu. Ternyata belum proper juga dia pakai mesin waktu itu. Cuman sekedar minuman-minuman lain karena waktu itu Jepa itu kan basicnya dia manual kan. Oh iya, kayak kopi-kopi warkop Ya. yang itu. Betul. Yang dibakar pakai apa? Arang. Arang gitu, kayu. Oke, terus begitu lihat mesin kaget, bukan begini tempat saya bikin kopi. Jadi pas coba awal itu kan ada knopnya itu yang untuk bikin latte art itu. Anggaplah saya tahu. Pas kita orang kasih nyala, wih kenapa asap ini? Rusak ini mesin ini. Betul rusak? Tidak, ternyata untuk steam. Oh, steam Izam. Steam susu. Nih, Izam barista, dia tahu. Apa steam Kak? Itu yang asap itu. Bekasi buih susu, bikin buih susu. Oh bakal memakai mixer. Enggak, jangan kau paksa diri Oh iya, tahu. oke. Anggaplah kita tahu sudah. Ada hand mixer itu yang dipakai. Oh, Iya, ada yang beda itu. Beda, oke. Oke, Cuman akhirnya dia pakai uap panas ini. Ternyata itu uap panas yang iyo. Pernah kau lihat mesin Tidak kopi ngerti. asap? Tidak. nanti kayak saya ajar. Oke. Dia mau ke MBM justru mau lamaran kerja. Astagfirullah. Tapi boleh Kak? Butuh sekali. Ada teman di Jente. Oke, akhirnya belajar sama-sama lah bikin Ya, belajarlah kopi sama-sama. dari mesin. Iya, cuman karena waktu itu saya juga maksudnya saya tidak mau fokus untuk pembuatan anunya itu kan. Iya. Semata-mata kayak mau marketnya saja, bagaimana Oke. pengembangan usahanya Iya. ini. Jadi selama beberapa bulan awal itu mereka yang olah, Bikin kopinya. bikin kopinya. Berarti baru satu menu kopi. Paling kopi susu ya. Sudah, makanya dari varian dari kopi tadi itu saya sama istri cari lagi resep varian-varian lain. Belajar lagi. Oke. Buka di YouTube. Kan rame tuh waktu itu di tahun itu. Iya. YouTube itu Kayaknya mendadak jadi barista semua orang di 2020 itu. Ada yang mendadak jadi podcaster. Iya, saya itu. Oh iya. sampai waktu dulu kan di Palu itu kopi susu gula aren itu belum terlalu kan. Iya, belum. Baru mau. Iya, paling kopi susu susunya sedikit atau kopinya setengah. Iya. Iya, kalau kopi aren itu belum populer pada tahun 2020 itu. Baru mau populer. Oke. Jadi tapi saya sudah dapat waktu itu resepnya. Oh, iya. Jadi Cuman belajar sendiri nih. Iya, jadi pas dari situ setelah cari resep sama Maitu waktu itu ada satu momen pengunjung itu kan
awal-awal itu kan cuma keluarga, kenalan-kenalan, teman-temannya kakak, Iya. Masih teman-teman dekat lah. orang-orang dekat. Iya, oke. Jadi ada temannya kak gitu datang, dia berpesan, "Di, kopi saya." "Oh iya kak, tunggu saya pesan sama anggota." "Saya tidak mau, kau yang bikin." Oh, ekspektasinya dia tahu bahwa kakak Andi ini bisa bikin kopi. Iya, dia bilang, Oke. "Saya bilang, saya tidak tahu kak." Agak janggal sih owner kopi tapi Tidak bisa tahu bikin ini kopi. kopi. Iyo. Akhirnya dia paksa dia, "Saya tidak mau tahu, kau harus tahu." Oh, dia memotivasi. Akhirnya dari situ saya termotivasi. Iya. Cuman pada saat itu kan masih COVID. Iya. Jadi belum ada itu kelas offline. Jadi akhirnya saya ambil kelas online waktu itu. Belajar kopi. Belajar kopinya untuk di awal. Sama ada programnya pemerintah itu prakerja. Oh iya, 16.000 itu dapat. 4 bulan. Tapi bukan cuman uangnya itu yang saya manfaatkan, ada program apa kelas baristanya juga di situ. Betul, Kak. Ada kelas Excel. Banyak kelas ya, tinggal kita yang memilih. Saya pernah juga. Iya, memang untuk orang-orang BU seperti kamu pasti tidak ada. Audio. Butuh uang. Oh iya. Orang-orang seperti kau itu pasti di mana ada celah uang di situ kau daftar. Begitu. Mending BU jangan PA. Ya apa? Pendakal. Main-main lapor paka wah. Tapi Kak, itu kan tadi Kakak bilang kan istri yang belajar dari awal untuk bikin bakery apa segala macam. Untuk pengembangan usahanya Kakak belajar enggak? Misalkan Oh, kayak ikut iya. kelas-kelas Kelas bisnis, bisnis. Cara apa. bisnisnya iya. Sebenarnya itu mengalir sendiri sih ketika sudah makanya jadi terus terang waktu awal buka, awal jalan, rekrut karyawan dan lain-lain itu saya tanpa SOP. Mengalir begitu saja di awal. Oh. Cuman memang ya Allah Maha Baik. Iya sih, Allah Maha Baik. Dikirimkanlah orang-orang yang Om jangan kayak gini anunya. Ajar. Akhirnya nanti di tahun kedua baru ambil kelas bisnis. Jadi kalau di tahun pertama itu memang sama sekali memang mau dibilang buta-buta lah. Tapi di tahun pertama itu bisnis berjalan normal enggak? Padahal kayak pakai kelas atau justru Alhamdulillah naik normal. turun? Alhamdulillah normal. Ya naik turun lah. Oke. Cuman memang kayak manajemen keuangannya, Iya, masih kacau, manajemen manusia masih kacau semua. Oh, berarti kita kalau mau jadi Mas bisnis juga Penting. 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 Mas Pais itu kelas bisnis. Oh, tapi kelas bisnis apa yang dipelajari? Maksudnya kan kalau sudah ada market, terus kemudian sudah ada produk, kan tinggal jalan, ada transaksi jual beli setiap harinya. Nah, kelas bisnis masuk di mana ini untuk membuat Kakak Andi menjadi owner yang betul-betul owner gitu? Iya. Jadi kan di kelas bisnis itu bukan semata-mata bukan cuman bagaimana memarket apa. Jadi betul-betul kita dibentuk bagaimana menjadi pebisnis itu yang ada standarnya. Oke. Jadi kayak pembuatan SOP-nya seperti apa, cara manajemen keuangannya bagaimana. Itu sih yang bagus yang manajemen Karena keuangan. kalau urusan market ya mau dibilang kelas bisnis juga banyak cara-cara yang diajarkan, tapi kalau saya pribadi sih saya lebih berpedoman ke aula saja. Iya, karena Mas Muji pasti pernah ikut kelas bisnis tuh, tapi di mana-mana somanya tuh. Iya betul. Iya, Mas Muji, cokol ya Mas Muji. Di mana-mana. Dia tuh pakai, makanya saya bilang, apa kira-kira yang dalam kepalanya Kakak Andi ini yang berubah begitu ya, mindset yang berubah setelah ikut kelas bisnis begitu ya. Saya mau cari tahu juga ini kelas bisnis penting enggak? Penting. Ya itulah, maksudnya apa mindset yang berubah sebelum masuk kelas Jadi bisnis. bagaimana kita jaga wibawa itu juga diajarkan juga di situ. Bagaimana kita jadi pengusaha itu yang istilahnya kayak tidak ngebosi tapi jadi leader. Mengarahkan bisa Berarti ada mengarahkan. kelas kepemimpinannya juga, Kak. Ada sudah mencakup semua sih dia di situ. Kakak ikut kelas bisnis apa kemarin? Anjing. Kenapa aku bilang anjing orang? Tidak sih saya dan tuh gitu. bukan gitu. Kemarin Mengajar. dipleset kan. Begitu seolah-olah ini Iya, maaf, bertanya. bercanda dia. Oh, Kak Arfi. Iya, maaf. Terus tembok. Iya, banyak kelas. Saya kan kelas bisnis kan banyak, ada Iya. Jadi TDI, Toto, istilahnya kan ada. kayak kelas bisnis kan jadi basicnya kita untuk sebagai pengusaha sih sebenarnya. Oke. Tapi tidak ikut kelas bisnis pun sebenarnya bisa. Banyak juga di YouTubean. Nah, saya penasaran dengan pola bisnis yang seperti Kakak Andi ini kan.
Yang selalu mengalir. mengalir terus kemudian percaya kepada Allah. Iya. Dan pasti Kakak Andi ini bukan orang yang jahat begitu ya, orang Iya. baik. Maksudnya begini, pasti banyak teman-temannya Kakak Andi yang datang di kafe-kafe di tempatnya Kakak Andi tuh, coffee shop. Iya. Dan Andi bolehlah catat mie dulu, jangan dulu dibayar. Nah itu kan yang bikin runtuh bisnis sebenarnya. Bagaimana Kakak Andi menghadapi itu? Kalau saya pribadi pedomanku kan ada ya contoh ya, Oke. ada beberapa teman terus yang datang, "Ndi, saya kopi sama lapor saya makan." Saya selalu, pesan bro, makan bro. Nanti saya masuk di billku, saya kasih begitu. Ini kan Yang saya pikir ini barang punya Allah, kenapa saya mau tahan-tahan? Tapi dari mana akhirnya itu bisa kembali gitu ya? Kalau kemudian ya setiap hari 10 orang datang gitu, Andi saya lapar nih. Baru 10 orang yang lain tidak ada lagi, tinggal 10 orang itu yang memang gratis semua. Akhirnya tiada pendapatan hari itu. Saya percaya Allah pasti akan balas, akan ganti. Ya kalau kita bicara Tuhan saya maha kaya, Allah itu maha kaya. itu Tuhan saya juga. Jadi saya pedoman saya itu Pak Arif ya, kalau Oh iya Bandi, siapa Bandi? Kak Arif. Oh iya Kak Andi, siap. Jadi di MB sendiri itu kan ada programnya itu setiap hari Jumat itu diskon 50%. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat Semua itu menu? minuman ya. Oh minuman, oke. Karena kalau semua menu takutnya tidak tercover nanti. Iya betul, itulah gunanya kelas bisnis hitungannya tadi. itu ya. Iya. Maksudnya dari segi pelayanannya juga pasti akan kacau balau. Betul. Kalau ketika satu kali order masuk menumpuk, Iya. Siksa Kalau minuman kan dia lebih cepat. lebih cepat. Kalau di dapur kan butuh effort sedikit kan. Apa? Tidak. Go. Kita Jadi membayangkan. dari tahun 2020 itu Dari awal buka. iya, dari pas saya buka meja 2 kursi 4 awal buka. Meja 2 kursi 4. Menjadi kursi 4. Kayaknya Oh, kursi. cuma untuk 8 orang dong. Meja 2 kursi 4. Cuma untuk 4 berarti dua orang. 4 orang yang. 4 orang. Jadi kadang kalau Kakak orang Ani siapkan catur enggak itu? Maksudnya supaya tidak bosan orang. ada gaple sih. Enggak boleh. Iya. Maksudnya kalau Oh, gaple kan catur. Uno misalnya lah. dua orang yang lain itu orang lain. Ini saya punya fotonya Tabe. Nanti ditampilkan di sini ya. Iya. Ini loh. Ay, Tunggu. dia bukan DM kau. Tidak. Apa? Oh, ini awalnya cuma yang anu itu ya. Oh, belum ada Yang- juga garasi Belum ada. penutupnya, Kak. Belum ada yang sebelah kiri itu ya. Belum ada ada. plafonnya ini. Iya. Kok kayak jadi gudang. Iya makanya itu awal mula. Ini kalau payung-payung begini sih Itu iya lebih cocoknya itu pas somai kuah sih. pas mertua dapat arisan saya punya uang ya beli payung-payung sama kursi. Saya belum punya modal waktu itu. BDW ini modal berapa buka begini Kak Andi? Awalnya. Kalau untuk pengadaan alatnya sih yang besar waktu itu. Alat untuk baking ya. Iya untuk baking sama roti-rotian. Bagus juga Kopi-kopiannya. Iya. Jual semua saja alat podcast ini. Cuman kalau ini kan sebenarnya bahan-bahan ini dari kuseng-kuseng bekas waktu itu. Jadi itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Ada dibantu teman juga. Ya kalau saya mau bilang Allah ini maha baik. Rezeki itu dalam bentuk manusia, orang-orang baik yang dikirimkan ke saya. Tapi Kak Andi juga baik. Misalnya kalau ada teman-temannya begitu, dia tidak berpikir kayak, kin rugi apa ini. Saya begitu juga, saya begitu. itu seperti begitu. penggilaan opini seolah-olah Andi begitu, saya tidak gitu. Dia gitu. buka bakery sekaligus juga bersedekah kepada teman-temannya. Tiap hari listrik ini saya ngisi. Itu, nanti lagi. Nah, supaya kau tahu, Bang. Kaju ini orang ini. Jadi itu waktu di 2020 itu kopi setiap hari Jumat saya gratiskan 20 gelas pertama. Sampai sekarang? Tunggu dulu deh. Oh iya, siap-siap Belum maaf. selesai. Maafan. Langsung intimidasi. Jadi 20 gelas dulu terus naik jadi 30 gelas. Jadi kebetulan waktu itu sudah ada beberapa tim hore lah saya bilang loh. Oke. Jadi bukan karena mereka tidak saya gaji tetap, cuman ketika ada kelebih-lebihnya saya kasih. Ada project kasih gitu. Jadi para tim hore ini kasih ide, Kak, mending bayar kelasnya. Oke. Iya. Saya bilang boleh juga. Jadi
4 bulanan stop Oke. itu gratis kopi itu. Ya lumayan effortnya bagus juga dan lumayan lah mahasiswa-mahasiswa yang belum dapat kiriman terbantu. Niatnya memang itu. Awalnya seperti itu. Niatnya memang niat baik kan. Kalau orang kasih gelas kopi, tiba-tiba kasih stiker. Biasanya kan begitu. Iya. Gratis kopi kan tiba-tiba kampanye. Iya. Nah, kan biasa ada begitu tuh pagi-pagi di. Justru saya dapat saran-saran seperti itu nanti sekarang ini saya dapat saran-saran orang kita kasih gratis wajib posting apa. Dan saya sama sekali dulu itu Dulu enggak tidak. pernah terpikir untuk Tapi melakukan dulu hal-hal kasih begitu. gratis itu ada ininya enggak? Ada logo MB Bakery Coffee enggak? Enggak. Enggak ada. Cuma kasih gratis begitu. Iya. Tapi orang sudah tahu tempatnya. Ya jadi tempat perkenalannya juga tuh biar. Iya. Oh, marketing, Marketing. bakar uang dulu istilahnya. Tapi niatnya bukan itu sih sebenarnya, cuman untuk bagaimana orang mau nongkrong, tapi dengan harga yang terjangkau, dengan kayak saya punya prinsip waktu itu tuh. Oke. Jadi 5 orang datang, 2 yang pesan, 3 saya kasih gratis. Oh, hitung rugi itu. Iya, tapi ruginya diganti sama Allah. Ini kalau kita bicara Allah memang saya sudah angkat tangan terus ini. Tapi memang semua kembali ke situ memang. Iya. Tapi memang target pasarnya kakak memang yang seperti itu kalangan mahasiswa yang seperti begitu. Sebenarnya kalau mau dibilang target pasar waktu awal buka itu saya tidak pakai target pasar. Iya, siapa saja yang mau datang ya. Iya, cuman Kodarullah waktu itu yang terbentuk duluan itu mahasiswa-mahasiswa. Akhirnya. Dan ya ada satu kebanggaan juga saya banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang bisa susun skripsinya itu di tempat saya sampai penyelesaian akhirnya. Jadi sampai kayak ada pernah dulu dia kirimkan saya dia tulis di ucapan terima kasih terima kasih. MB Coffee. MB Bakery and Coffee. Iya, MB Bakery Coffee. Ada beberapa itu, bukan cuma 1-2 orang sudah. Tapi karena memang tempatnya juga termasuk tenang kayak. Iya, Maksudnya memang. meskipun di pinggir jalan, tapi kayak tidak ribut apalagi kalau sore. Baru orang kayaknya Rame, tapi orang pada sibuk masing-masing. iya kayaknya orang tidak baku susu satu sama lain di situ. Iya, Jadi kayak alhamdulillah. kemarin saya waktu tak tumpah kopi itu, Iya. itu tiada yang perhatikan juga itu ya. Maksudnya orang nafsi-nafsi Urus- gitu. urus mau. Iya, urus diri masing-masing Iya. gitu. Jadi kayak tenang juga, enak juga nongkrong di situ ya. Meskipun balem-balem sudah. Karena memang juga untuk konsepnya sendiri di situ saya tidak adakan musik. Tidak adakan musik. Iya. Kenapa, Kenapa? Kak? Apa itu karena memang banyak mahasiswa atau pelajar yang datang biar tidak mengganggu atau? Sebenarnya saya waktu itu kan pas mau buka itu kan saya masih aktif di masjid tuh. Jadi suka ikut-ikut kajian. Oke. Jadi berpedoman saya awalnya itu hadis Nabi yang akan datang zaman di mana umatku menghalalkan alat-alat musik dan Oh, iya iya. Jadi Jadi- Kakak Andi tidak mau menjadi bagian dari situ. iya. Dari hadis itu gitu ya. Tapi kan Tapi mohon maaf ini ini. Pak, tapi Kakak Andi berhitung enggak? Pada saat itu kan di 2020 lagi booming-boomingnya juga kafe-kafe yang live musik. Iya. Iya kan? Nah, itu kan bisa menurunkan market itu. Kakak Andi berpikir enggak itu? Tidak Oh, sih. tidak. Yang penting Justru menegakkan syariat juga ya. Justru waktu itu yang jadi satu kebanggaan juga buat diriku sendiri. Orang kayak orang puji dan enak di sini, tidak ada musiknya. Iya. Iya, Betul. Sekarang agak ribut sih musik. Lebih enak bercerita tuh. Iya, betul. Mau kerja tugas jadi, Iya. mau main game jadi. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang apa ya? Konsep yang Sederhana sekali. iya. Dan saya cukup kaget, saya ada cerita juga toh. Waktu itu saya dan istriku. Iya. Nah, karena memang istriku kan sering beli-beli ternyata waktu kalau lebaran beli-beli kue di situ. Di MB Bakery and Coffee itu. Nah, terus dia mau coba apa ya? Cheesecake ya? Iya ada. Ada cheesecake kan? Ada. Ada cheesecake. Nah, terus mau coba, saya bilang oke lah. Nah, biasanya kalau kita ke coffee shop yang ada roti-rotinya begini, biasanya itu ada indoornya. Iya. Ada tempat AC, terus kemudian bisa lebih tenang lah. Iya. Kalau di luar kan ada orang merokok dan lain-lain. Nah saya bilang, oh yo, kayaknya ada indoornya nih kalau biasa begitu. Nah saya datang, ternyata jadi indoornya. Belum. Itu di luar semua ternyata orang. Iya. Saya awalnya lihat, kayaknya itu indoornya. Ada rumah sebelah
Iya. Itu rumah mertua. Oh iya, itu kan waktu itu saya belum tahu kasih ya. Oh ini indoornya ini, pasti orang-orang di dalam. Karena saya hitung ya, motor rame, Iya. harusnya ada juga orang di dalam begitu. Tidak hanya di luar. Tapi begitu saya masuk, oh di luar semua dan orang. Nah itu memang tidak berpikir untuk bikin indoor. Ini alhamdulillah sudah dalam tahap pengembangan itu pekerjaan mau indoor. Oh akhirnya mengikuti ya, harus indoor ya. Iya, karena- itu perhitungannya apa? Apakah sama kayak yang saya pikirkan? Karena juga pasar beberapa bulan belakangan ini sudah mulai banyak itu yang datang koko-koko cici-cici datang siang-siang terus anak-anak Koko Cici datang. mahasiswa-mahasiswi yang cewek-cewek yang mau kerja tugas itu biasa Iya. siang-siang itu Baru bertanya, butuh AC kan? Kak ada indoor itu saya kayak tak iris-iris di sini. Iya betul. Itu sebenarnya kayak secara tidak langsung kita dikritik ya. Iya. Iya. Harusnya ada indoornya ini. Berarti Koko Cici datang. Deyan Teojo datang juga. Nariamo Randa Kamilasan. Randa Kamilasan. Oh, sudah ada kopinya. Ini namanya kopi apa ini, Kak? ini salah satu bukan salah satu nih satu-satunya Salah tiga ya. satu-satunya signatur ini minuman yang menjadi ciri khas dari MB Bakery Coffee ini kopi share it. Jadi kalau kita di tempat nongkrong di sana itu dia disajikan satu server terus ada beberapa gelas sloki kecil-kecil itu. Iya. Satu teko gitu ya. Satu teko. Iya, jadi kayak pesan satu ini bisa bertiga. Oh. Kayak menu hemat jatuhnya. Iya juga sih. Iyo, menu hemat begitu ya. Paket hemat, kayak paket hemat. Tapi kalau kopinya kopi apa ini, Kak? Kopi susu, gula aren. Oh iya, untuk komposisinya. untuk Ya? basicnya Komposisinya. komposisinya dia espresso, tetap pakai espresso. Dia Macam tahu juga espresso. ada 3 flavor di dalamnya nih. Apa semua itu? Espresso. Aren, vanilla sama karamel. Jadi Oh, Vanilla. kita develop sendiri, kita cari mana yang paling cocok, resepinya seperti apa. Ya alhamdulillah pasar bisa terima. aren, vanilla, sama Karamel. karamel. Jadi ada 3 rasa dalam. Susu full cream ada nggak ini? Iya pakai. Ini lain sendiri, saya ini yang lain sendiri. Boleh coba? Silakan. Ada tutorialnya, bukan dulu. Tidak. Ada. Oh, coba. Bagaimana? Baca bismillah. Mah. BDW, doa apa yang langsung dikabulkan Tuhan? Doa makan. Iya betul. Oh iya, sama Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azaban. Langsung makan. Dikabulkan. Oh iya. Karena makannya tuh depan mata. Bisa ini kan? Iya, contoh. Nggak usah contoh. Kok mau ndak minum? Jadi kalau kopi serit ini sendiri, kalau dari saya punya itu kopi yang soft, ringan di lidah, masuk di leher, terus lebih menonjolkan rasa creamy, manis Oh iya, ini manis dan ringan. dan creamy. Creamy, betul. Ini kayak enak dia Dinda. Betulan. Ini juga ada roti roti boy kalau Dari orang Boy? bilang. Tidak. Itu ina itu. Lucu loh saya. Betul. Terlalu banyak bergelut. Ada roti juga kita. Ini sendiri juga. Produk sendiri juga itu. Coba rasa Dinda. Coba kau lagi makan. Tapi pasti enak ini. Tapi saya sukanya ini. Tapi sebenarnya saya makan juga itu. Kan kalau dimakan semua sini, ini jadi bukan channel podcast, jadi channel kuliner. Iya. Jadi mukbang. Tapi kayak di tengah-tengah banyaknya yang buka usaha coffee shop ini, kira-kira, iya, kira-kira tantangan tersendiri bagi Kak Andi dengan mempertahankan usaha yang ada itu seperti apa? Sebenarnya yang tantangannya itu kalau saya briefing saya punya karyawan, saya bilang yang susah itu bagaimana kita itu bisa amanah. Oh.
Amanah ini dalam artian bagaimana kita bisa mempertahankan cita rasa yang sejak dari awal orang tahu kita Konsisten ya. bisa konsisten, kita tidak rubah-rubah. Bagaimana kita amanah dalam memberikan pelayanan service yang excellent, yang baik. Jadi mungkin waktu ke sana kan pasti dapat tuh yang 2 orang berdiri di Iya, Iya. kayak selamat datang di Alfa Midi. ya. Iya. Jadi saya mencoba bangun sistem itu bagaimana supaya pelayanan itu seperti di hotel, layaknya di hotel kan, tapi dengan tempat yang sederhana yang biasa-biasa saja ini. Udah bagus itu kan. Belum ada indoornya. Baru mau dibikin. Orangnya tersinggung aja. Orangnya tersinggung. Tapi tidak menjadi autokritik dan Iya. Iya, akhirnya jadi dibikin indoornya gitu. jadi bagaimana kita bisa konsisten. Konsisten penting. Karena kalau mau kita berpikir pasti banyak saingan ini. Ini buka. Apalagi Iya. kayak di lokasi saya itu kan Ahmad Yani itu Iya. sepanjang dari ujung sampai ujung itu mungkin ada 9 Ih, atau banyak. 8. Betul. Apalagi di pertigaan ada yang baru buka kayak. Bahkan saya dengar pemerintah mau ganti nama jadi Ahmad Yani and Coffee begitu. Saking banyaknya. Saking kopi shop. lucunya kopi kan. Saking lucunya kopi ganti nama pahlawan. Bukan Ahmad Yani tetap and Coffee begitu ya. Oh, and Coffee. Dan beberapa buku sejarah saya baca memang Ahmad Yani suka ngopi. Oh. Boleh cek. Betul ini. Cek saja. Kalau salah sih minta maaf. Kalau Ahmad Dhani Soekaryanti. Wah. Keren. Bagaimana menurut kakak Andi program 9 berani? Wah. Jangan perlu. Apakah kakak Andi habis ini mencalonkan juga? Halo Panwar. Dekat rumahnya. Menyeberang saya. Menyeberang. Saya minum ini. Iya silakan. Saya juga makan di sini. Urus apa? Udah sudah duduk apa kek. Tapi kakak Andi tidak pernah khawatir dengan banyak brand baru muncul. Kalau mau dibilang khawatir pasti ada, namanya manusia tuh, pasti ada rasa kekhawatiran. Cuman yang kalau kayak di tempat saya, di lokasi saya itu justru saya awalnya sebenarnya malah senang. Senangnya kenapa? Ahmad Yani jadi makin rame. Prinsip saya. Jadi yang belum tahu MB, yang sudah tahu kayak misalnya BRK, yang sudah tahu Arobi, pasti akan lewat dan akan tahu ini loh MB. Iya. Tapi memang menarik penasaran orang MB. Iya. Saya kalau lihat situ pasti apa orang di dalam ini biar rame gitu ya. Tidak ada neon boxnya. Iya, tidak. Baru yang ada, lucunya yang ada neon box Pengacara. pengacara kak, kantor jadi konsultan hukum. Advokat. kantor. Itu Om itu advokatnya. Jadi memang rumahnya serbaguna kayak dari kantor, Iya, rumah, dan rumah kopi. Ada kamar kosong dari situ. Khawatirnya Vini diusir gitu. Vini pagi-pagi so ngopi padahal diusir. Di sebelah ada kos. Mas Mai. Iya. Tapi tidak khawatir, tapi itu justru ambil sisi positifnya Iya, kakak Andi. saya mengambil sisi positifnya karena saya percaya bahwa ada quotes di Instagram itu pernah saya baca. Oke, coach di sini belum pernah baca. Ini banyak juga loh coach. Langsung baca tadi. Apa coach Jadi Instagram? rezekimu bisa usahamu bisa ditiru tapi rezekimu tidak. Iya, itu kayak di Ahmad Yani itu kayak kita ke Toboli begitu ya. Semua lampau begitu ya. Oh, iya. Dorang tidak khawatir begitu ya. Karena dorang juga kayaknya nonton Instagram itu deh. Iya kayaknya. Iya kayaknya gitu ya. Rezekimu bisa bagaimana? Usahamu bisa Usaha ditiru. bisa Ditiru. Rezekimu tidak. Iya, lalampamu tidak begitu ya. Iya. Tapi memang ini menu kopi andalan ini. Salah satu Salah yang satu. jadi andalan. Cuman ya yang menjadi pembeda dengan beberapa tempat lain kan. Oh iya. Karena di kalau- tempat lain kayak tiada sharingnya begini. Kalau kopi-kopi shop kan sudah umum itu butterscotch, aren, Iya, pandan, Iya. panada lagi. Pandan. Pandan. Iya. Saya ada panada juga, cuman tadi habis jadi saya enggak bawa. Oh,
Jangan bawa teh apa. Ini saja. Itu local pride itu panada. Iya, panada sudah. Tapi saya tipikal yang tidak suka makan panada gitu. Oh, kenapa? Rasanya tidak cocok saja roti begitu, di dalamnya ikan gitu ya. Tidak cocok begitu. Jadi kayak roti isi daging, saya kurang seret begitu. Iya. Menurut saya roti itu harus coklat, keju, gitu-gitu. Kalau mungkin karena bukan lidah barat ya. Itu hebatnya orang Indonesia ini. Iya, panah ada roti, ada ikannya. Saya agak kurang itu. Silakan Vini, lanjut pertanyaan yang coba hayal terus. Tapi kakak gitu ya? Iya. Tapi Kak, Iya. ada juga fenomena yang baru ini. Apa Kebanyakan sekarang tuh anak-anak muda kayak lebih suka nongkrong di coffee shop, ya kan? Padahal sebenarnya lebih intimate kalau kita misalkan kayak kita nongkrong di studio kayak begitu ya, rame-rame atau di Iya. rumahnya siapa Iya, begitu ya. iya. Itu kan lebih enak sebenarnya toh. Tapi entahlah itu fenomena bagaimana. Itu menurut Kakak bagaimana? Kalau pandangan saya sih lebih ke perubahan lifestyle ya, gaya hidup. Oke. Karena kalau dulunya kan warkop itu kan cuman tempat untuk orang-orang bahas politik, orang-orang tua bahas politik, Iya, maksudnya kan bahas proyek, Iya. ujung-ujungnya bayarkan kopi kan. Nah sekarang anak-anak muda ini yang anak-anak urban lah ya, Iya. mereka ini yang masya Allah. Dan juga dengan adanya coffee shop sendiri ini sebenarnya sisi positifnya itu kayak salah satu yang saya cerna ya. Jadi kayak pekerjaan barista itu sudah tidak diremehkan lagi. Iya. Dulu jadi kan? Diremehkan. Saya baru tahu kalau pekerjaan menurut saya barista justru keren. Karena kayak dianggap dipandang sebelah mata dulu itu apa sih itu? Cuma bikin kopi. Ya. Adanya coffee shop, dorang jadi keren ya. Iya. Justru sekarang kayak jadi apa? Hype FOMO ya. FOMO. Iya, bahkan barista itu pekerjaannya harusnya cuma bikin kopi, tidak banter kopi. Iya kan? Sebenarnya Iya. tapi kalau dalam bentuk pelayanan itu masuk. Karena kalau di warkop-warkopnya orang-orang tua itu yang bikin kopi, dia juga yang antar kopi. Habis diantar kopi, air esmu satu. Iya, kayak kurang ajar begitu. Iya. Tapi kalau barista, kita agak segan pemerintah, coba. Cuma kalau betul. secara harfiah pengertiannya barista itu sebenarnya pelayan di bar. Pelayan. Jadi memang bagaimana kita memberikan pelayanan. Iya. Itu dari segi keilmuan. Saya kan cuma guys ya. Iya. Iya, cuma dari lapangan bisa lihat. Iya. Apalagi sekarang semakin estetik kafe, semakin estetik juga baristanya pasti. Iya. Baristanya batato enggak? Biasanya ada tato-tato kecil. Tato kecil-kecil. Iya. Iya. Baru harus ada kerikil-kerikilnya. Iya, betul. Di sana tidak ada. Ada kerikil-kerikil. Kebetulan bekas kontraktor teman dia buang di situ kerikilnya. Karyawan kalian cek. Apa kerikilnya? Ya batu. Batu kerikil kecil. Ya maksudnya di badannya apa Kak? Luka. Sudah. Terus harus pakai sepatu New Balance dia biar hidupnya lebih balance. Wow. Mau bilang apa lagi saya? Tapi seniormu pernah kerja di MB loh. Iya betul, Kak Hijra. Oh iya, itu Iya, salah satu mantan yang karyawan yang paling bagus juga. Iya, itu. Iya. Malahan dia cinlok lagi di MB. Iya Iya, kan Kak? iya. Ada cowok. Sampai dia keluar. Halo Hijra. Itu sudah gosip sih. Itu fakta, itu bukan gosip, itu fakta. Saya nggak tahu sudah mau nikah kayaknya. Atau Iya. Berarti betul juga. MB ini juga bisa jadi sarana untuk cari jodoh gitu ya. Iya kan? Dan Hijrah sekarang sudah jam terbangnya tinggi begitu. Iya, Masya Allah. Dia bikin kopi. Saya kalau ke kopi di tempatnya, saya kalau tiada Hijrah yang bikin, saya mau gitu ya. Nah itu pasti didikan MB itu. Ya, alhamdulillah. Adalah. Iya karena dia awal mulanya kan dari situ toh. Dulu dia pernah bawa-bawa kopi begini, dia jual-jual. Apakah ini sudah atau kopinya sendiri? Kayaknya brandnya sendiri. Cuman sempat Belajar di MB. namanya saya tiap rekrut karyawan itu saya pelit resep, Oh tiada teknik apa tidak ada yang saya sembunyi. kayak Tuan Crab begitu maksudnya. Iya. Iya kan? Iya. Resep-resepnya ditaruh di orang sendiri. Datang plankton. Dengan segala formulanya. Oh
Tapi tidak khawatir ya. Itu tadi pasti kalau saya tanya begitu pasti kembalinya lagi. Kembali lagi. Iya, saya percaya. Amal jariah. Iya, amal jariah betul. Iya. Saya setuju sih itu. Tapi konsistensi ini kan susah. Apakah mungkin karena ya minta maaf kalau kita agak dalam sedikit. Apakah karena mungkin Kakak Andi belum merasakan jatuh terlalu di bawah sehingga Kakak Andi merasa bahwa oh Allah ini baik begitu. Jangan-jangan saya kalau mau dibilang jatuh di bawah, saya sudah pernah jatuh tabulengker diinjak-injak. Boleh kita analogikan yang lain begitu. Maksudnya apa ya? Bangkrut begitu. Maksudnya dari segi ekonomi. Waktu PPKM kemarin kan itu saya hampir gila itu. Berarti sudah pernah ada di bawah juga. Dan yakin ada pertolongan Allah. Iya. Tapi memang memulai usaha itu cukup susah kayak menurut saya. Kalau mau mulai gampang, mempertahankan yang susah. Betul. Karena saya beberapa kali juga bikin usaha jual-jual. Nah, coba kau cerita dulu usahamu itu yang kayak sampai 1 minggu itu. Ya coba. Iya kan ini. Iya betul. Saya pernah reseller case HP begitu dan Bukan yang itu. Tidak, sabar. Itu awalnya. Iya. Bahkan Saya juga pernah jualan puding, Kak. Iya. Pernah jualan puding. Nah, itu bahkan sampai saking tidak populer saya tidak tahu begitu. Tapi pernah saya jualan puding. Iya, pasti yang bikin malasnya kayak tiada yang beli. Iya, tidak ada yang beli. Begitu juga penja, Kak. Jadi saya pernah bikin ke satu kemasan itu sambal penja. Ya, itu. Di awalnya banyak sekali yang beli. Itu pentingnya konsistensi sebenarnya. Tapi saya rasa orang yang beli lagi gara-gara teh. kan kita namanya kalau ketika kita bikin produk kan kita harus riset sendiri juga. Iya. Iya. Tapi Kakak Andi termasuk orang yang begini enggak? Kalau misalnya tidak. Tidak mau kan dong. Nah, misalnya kopinya Kakak Andi agak manis atau kemudian kopinya kurang. Nah, Kakak Andi perbaiki enggak atau tetap konsisten dengan tidak ini rasa yang sudah pas? Tetap saya perbaiki. Malah saya kadang kalau kayak anak-anak itu saya suruh apalagi kayak saya pribadi suka temanin customer, saya datangi satu-satu satu meja per meja biasanya. Memastikan rasa kopinya sudah sesuai. Sampai dulu itu saya sempat kalau bertengkarin istri itu dia bilang, kau ini apa suka LC juga kau buat teman di meja-mejanya orang. Pasti ini saya punya pekerjaan untuk memastikan bahwa customer yang datang ke sini itu nyaman, terlayani dengan baik. Nah, waktu kejadian penja itu yang dia cerita ini saya bilang begini, ini kau punya penja ini manis. Masa cuma karena yang bilang begitu? Coba, anti kritik sekali. Tapi Akhirnya tutup. kita harus tetap terbuka dengan kritik. Mungkin 5 orang yang beli, 4 orang ini bohong, Vini. Iya, makanya tidak. Saya yang jujur gitu. Karena kan mau konsisten toh. Jadi ya saya rasa semua saya tawarkan dibilang enak. Bahkan ada yang sampai bapunya dia cuma 2 penja yang bisa saya makan. Penjanya mamaku yang penjanya Vini. Saya setiap mau launching produk baru di tempat saya itu selalu saya buatkan tester dulu. Betul. Bukan cuma orang-orang yang ada di circleku. Kadang saya suruh saya punya anggota bawa dulu di kantor. Kan kebetulan dekat kantor-kantor. Iya betul. Bawa dulu di kantor-kantor. Paling sering itu Bang Sulteng yang dekat situ. Iya. Oh iya, yang di pas tikungan. Kasih sampel. Coba tanya bagaimana, apa kekurangannya. Seperti itu. Jadi dan itu gratis dulu toh? Gratis. Dan ini itu kembali ke modal, guys. Iya. Itu kembali ke modal. Modalnya juga siksa lalu, bro. Iya lalu. Iya kan? Iya. Modalnya sedikit juga kan? Tapi yakin bahwa akan kembali itu modal. Nah, ini penja belum punya pengalaman, tidak pernah dititip di warung makan Kaili. Tiba-tiba jual penja dan mahal dan manis. Sadu di sini saja makan lagi. Tapi memang itu pelajaran gitu. Pelajaran, iya, jadi betul. harus terima kritikan. Iya. Iya. Akhirnya tutup kan. Iya. Ganti lagi. Iya. Rono lagi saya dengan habis ini. Tidak, harus tester dulu kayak. Betul. Saya setuju. Tester. Tapi berawal dari ketidaksengajaan kayak Kak Andi itu luar biasa loh. Maksudnya dari baru suka makan Iya, gitu. suka. Kita juga suka makan Tapi kayaknya bisnis yang paling enak itu adalah membisniskan hobi sendiri. Oke. Jadi kayak hobi makan, kita bisnis kuliner begitu. Iya. Jadi karena kita kan saya tipe dan warung ini, saya mau ke warung ini begitu ya. Jadi kayak tertantang kita begitu ya. Kopi juga begitu kan, kita sering minum kopi ya. Kayak Kakak Andi dan istrinya selalu cari-cari kopi yang pas. Iya.
Nah, begitu dia buka kopi, ya dia pasti tidak mau mengecewakan dirinya. Iya. Dulu tuh, diri kita dulu bagaimana Kak Andi? Menurut Kak Andi? Kita dulu yang puas tuh baru pelanggan. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah puas dengan rasanya, kita tanya. Nah, kalau mayoritas sudah setuju dengan rasanya itu, baru kita launching kopinya, begitu. Jadi jangan juga cuma kau yang enak, terus kemudian kau merasa penjamu sudah paling luar biasa di muka kita. Mama, banyaknya warung makan kayak ini. Tiba-tiba orang Pantai Timur bikin. Oke, Kak Andi, ini kan nama MB Bakery and Coffee. Iya. Kalau tidak salah di Bali ini juga ada MB Coffee. Nah, itu Iya. cabangnya Kak. Itu cabangnya bersama-sama itu atau bagaimana? makanya itu sebenarnya agak lucu ya, waktu itu kan saya baru buka itu di 2020 bulan 7 kalau nggak salah saya buka. Bulan Juli. Iya, bulan Juli. Jadi belum setahun tiba-tiba ada teman bawa WA sama BDM banyak, ada sekitar 3 orang itu. Bro, ngeri kau belum 1 tahun sudah buka cabang. Iya. Saya maksudnya. Karena ada itu MB Coffee itu. Iya, pas saya iya. Kalau ini mencari berkah. Tapi waktu mendaftar haki kan? Iya, Ya, jadi waktu mendaftar haki saya ajukan mencari berkah, nggak bisa, akhirnya berubah jadi Mina Barokah. Yang artinya Mina Barokah ini sesuatu yang kami berikan kepada Anda dengan harapan dapat keberkahan dari Allah. Masya Allah. ini enaknya kalau berbisnis dengan Allah ya. Maksudnya tidak akan pernah rugi gitu ya. Insya Allah. Jadi berbisnisnya Haula wala dengan quwata Allah. illa billah. Tidak akan pernah rugi. Iya. Kenapa? Jadi Minna Barokah. Ada Q&A 1. Oh ya. Ada Q&A 1. Kita mau, karena tadi kita bertanya soal fenomena kopi dan lain-lain, ada Q&A 1. Oke. Langsung. Mau anugerah. Hmm. Apa perbedaan MB Coffee dan bakery dan kopi yang lain di Kota Palu? Kan sebagai seorang pengusaha dan owner, Iya. pasti juga mencari diferensiasi, Apa itu? perbedaan Oke. antara tempat usahanya dan tempat usaha orang lain. Oke, Gitu. kompetitor. Iya, kompetitor. Oke. Apakah Kakak Andi melihat ada perbedaan apa yang menonjol? Misalnya apa plusnya MB Bakery and Coffee dan kopi-kopi yang lain? Jadi kembali ke konsep awal yang sering saya sampaikan sama saya punya karyawan, Iya. anak-anak. Tapi Kakak Andi semakin kemari semakin kecil suara Kakak Andi. Iya. Saya Apakah punya- sudah perhitungan di KPU atau bagaimana? belum keluar area zona setuju pun. Jadi Bagaimana, Kak? kalau seperti yang saya sering sampaikan, saya punya teman-teman Oke. karyawan yang bantu saya di MB ini, saya bilang kita ini bukan cuma sekedar jual produk. Oke. Kita bukan cuma jual kopi, bukan jual roti. Yang kita jual ini jasa. Jadi kalau saya pribadi yang saya nilai perbedaan MB Bakery and Coffee dengan beberapa tempat kopi lain, ini saya pribadi ya. Iya. Kalau memang ada kekurangan atau kata-kata yang Iya. kurang bagus dari saya, Iya. mungkin jangan ada yang tersinggung sebelumnya. Iya. Jadi di level UMKM seperti saya yang masih istilahnya tempatnya masih biasa-biasa saja Iya, dan lain-lain, tapi di situ saya menawarkan jasa pelayanan yang Maksimal. maksimal lah Iya. buat bagi saya ya. Iya. Seperti itu. Terus Orang datang terus kemudian selamat datang Kakak, silakan. iya, Gitu kan, Di? artinya bukan cuman itu saya. Jadi betul-betul saya jaga itu bagaimana komunikasi antara kita pihak MB ini Iya. dengan customer itu terjaga. Makanya di MB itu tidak ada nomor meja. Tidak ada nomor meja. Iya, jadi saya wajibkan saya punya petugas karyawan ini hafal nama semua customer yang datang. Waduh. Jadi kalau sebenarnya beresiko ya. Iya, beresiko. Kan, apalagi kayak awal-awal dapat karyawan baru yang belum tahu ini, Iya, pasti betul. akan ada kemungkinan terjadi miss. Iya. Cuman saya usahakan bagaimana saya paksakan mereka jangan sampai ada kesalahan. Iya, jadi harus hafal. Harus hafal. Jadi dia ingatnya harus kuat Harus gitu. kuat. Jadi kayak kemarin saya ke sana, terus orang bakasih kopi begini. Kak Rafli apa? Rafli tahu. Diingat namanya. Karena mungkin itu sering ke sana, terus kemudian daya ingatnya kuat.
customer, karyawannya Jadi memang saya wajibkan itu. wajib selain sholat itu juga Iya. Tapi dia katanya karyawan-karyawan di MB Bakery and Coffee ini juga diwajibkan untuk sholat. Iya kan, maksudnya Allah sudah mewajibkan toh. Iya sih. Apalagi Iya ketika mereka bekerja dengan saya itu menjadi saya punya tanggung jawab sama Allah. Jadi ketika mereka tidak sholat atau saya tidak arahkan mereka untuk sholat, itu dosanya bisa-bisa saya yang Iya tanggung. betul, karena jangan nanti pekerjaan ini menjadi uzur mereka untuk Meninggalkan tidak sholat. Iya, ini Jadi agam uzur. ada juga kayak zikir pagi petang. Serius? Iya. Zikir pagi petang? Iya. Jadi kalau yang zikir pagi sip 1, zikir petang sip 1, sip 2. Terus kalau malam Jumat itu kita biasanya mengaji. Bersanji? Tidak mengaji, baca Quran saja. Karena kalau bersanji lama. Oh berarti bisa tutup sebentar Kak? Iya, sekitar setengah jaman biasanya. Dan kakak Andi tidak khawatir orang lain akan memilih kafe lain begitu? Iya. Berarti bukan Rezeki. bukan rezeki saya. Allah tidak kehendaki itu jadi rezeki saya. Saya ingat pernah ada satu momen itu customer itu datang mereka pas kita mau pergi sholat tuh. Jadi saya sampaikan ke dia, Pak, kalau Bapak mau menunggu silahkan. Tapi kalau kita mau sholat dulu, silahkan Bapak tunggu. Tapi kalau tidak, silahkan Bapak cari kafe lain yang bisa melayani Bapak Akhirnya? dengan cepat. Tapi pas saya pulang sudah tidak ada memang. Oh. Berarti memang Bukan dia, rezeki. iya bukan rezeki, dia mau cepat-cepat berarti orangnya. Tapi pernah ada yang protes enggak karyawan? Kenapa juga kita disuruh sholat? Itu kan pribadi. Ada pernah. Oke. Dan alhamdulillah dia cuma 2 hari hilang sendiri. Saya tidak pecat, hilang sendiri memang. Mana tahan. Itu model-model seperti ini. Ada saya sampai saya waktu itu nanti sudah keluar dia baru saya punya anggota bakal tahu tuh. Dia mengeluh dia, sholat lagi. Astaga. Saya bilang ini anakku sedang saya tombak ini. Tapi ada juga yang protes ya. Ada, jadi- Padahal diajak ke kebaikan nih. Iya. Astagfirullah. Tapi terus sekarang jam 10 saya sudah di masjid loh. Iya itu karena masjidnya dingin. Oh, Iya. Sedangkan ruanganmu panas. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi asbab kau sering ke masjid. Iya, gitu. akhirnya Iya, saya tidak- sholat. Kan tidak enak kalau susah sholat. Iya betul. Tidak apa-apa, apapun alasannya, yang penting bikin kau ke masjid. Alhamdulillah itu gimana? Iya, betul. Pak Andi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak Andi. Sarawak dulu dong. Taruh dulu dong. Tapi kopinya enak, terus makanan-makanan kuenya enak. Alhamdulillah. Kita bersyukur ini datang lagi orang yang berbeda. Biasanya Iya. kan politisi, Iya. terus kemudian anak-anak mahasiswa. Nah ini Iya. yang backup siapa narasumber kita kali ini? Oh itu awal. Dari awal lagi kita. Dari awal lagi. Terima kasih nih Kak Andi. Iya, sudah saya terima mampir kasih di Sarawak sudah- Channel. Iya. Diajak ke sini. Iya ini suatu kita juga dapat ilmu sih. Maksudnya kan selama ini kalau kita bicara bisnis kan selalu bisnis Iya, tanpa melibatkan Tuhan begitu. Ini melibatkan Tuhan. Saya kira ini bagus sekali. Jadi MB ini dari mencari berkah terus kemudian disukseskan oleh Mama Bian. Iya. Nanti kalau sudah sukses sekali nanti MB-nya jadi menuju Baitullah begitu ya. Masya Allah. Amin. Luar La biasa. haula wala quwata illa billah. Jam terbang tidak bohong Dinda. Sapa Assalamualaikum ini. Kalau Don Lego begitu dia bilang. Kau apa yang kamu sampaikan? Ya, sehat selalu Kak. Semoga usahanya makin lancar, Amin, makin amin. rame, makin dapat berkah. Amin. Barakallah. Semoga kita di sini juga dapat berkahnya. Iya, ini sudah berkah loh, ini Iya, berkah. iya. Kau yang tidak mensyukuri ini kadang-kadang orang seperti Ini kau. menggiring opini sudah namanya. Tapi bersyukur sekali kita dapat makanan. Ini dibawa pulang-pulang atau ditaruh sini ke Gandhi? Ini segera memastikan. Karena apakah Maxim tadi menunggu? Oh, masih dua lagi. Iya, takutnya. Mana sih kue yang dibilang mau dibawa pulang? Iya. Kalau dibawa pulang-pulang saya tidak datang itu. Oh Oh, iya, iya, betul, betul. Puji. Terima kasih sekali Kak Gandhi. Saya Sehat terima selalu. kasih. Terima kasih Rafli, terima kasih sekali. Kau kasih harus terima kasih dong Rafli. Iya, terima kasih Rafli. Iya. Good job. Iya, terima kasih. Karena kemarin ceritanya Rafli nih yang sambungkan kita Sambungkan dengan kita. Kakak Andi dan kita akhirnya dapat pelajaran baru dari seorang owner MB Bakery and Coffee. Tepuk tangan. Terima kasih.
sudah menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Silakan tutup Vini. Apa tadi? Tetap di Sarama Channel. Sarah, dulu dong. Asik.